Bismillahirrahmanirrahim. Fokus teman-teman, perhatikan sini. Ketika Anda hidup, saya bikin persamaannya, Anda menjalani kehidupan, maka Anda akan menjalani aktivitas di level manapun kehidupan Anda. Entah itu level sebagai individual kehidupannya, atau sosial, dengan masyarakat, lingkup keluarga, dan seterusnya. Maka Anda pasti beraktivitas. Setiap aktivitas persamaannya akan berhadapan dengan ujian untuk meningkatkan mutu kehidupan. Sekarang perhatikan, jika Anda ingin merasakan nyaman, tenang saat menghadapi ujian ini, berupa tantangan ini, saya tidak suka menyebut dengan hambatan, karena Allah menurunkan ujian bukan untuk menghambat hidup kita. Tapi menantang kita, di-challenge kita oleh Allah. Ayo nih, saya mau tingkatkan mutu hidup Anda, mau nggak? Saya bukan ingin hambat Anda. Kalau ingin bertahan di situ, silahkan, saya nggak akan uji. Kalau pengen terus di SD, nggak naik-naik, silahkan aja. Nggak akan dikasih ujian, terus saja di SD. Silahkan, kan? Tapi hadirkan tantangan. Ini, maka cara menghadapi ini, wabasyiris sabirin, hadapi dengan sabar. Maka orang yang bisa menghadapi ini dengan sabar, dahsyatnya, dia bukan gelisah ketika datang ujian. Hebatnya, dia malah gembira dengan datangnya ujian. Gembira. Umumnya kalau gembira itu perasaannya senang atau gelisah? Senang. Umumnya positif atau negatif? Jadi bagi orang sabar, ujian itu positif, bukan negatif. Makanya gembira dia. Sekarang cek teman-teman sekalian. Berapa kali kegembiraan hadir ketika Allah hadirkan ujian dalam kehidupan Anda? Pernah nggak punya perasaan gembira ketika sandal Anda hilang di masjid? Pernah nggak punya perasaan gembira ketika gaji Anda telat misalnya 3 hari? Pernah nggak ibu punya perasaan gembira ketika uang belanja tertahan 1 pekan? Bisa? Ada nggak perasaan itu? Atau jangan-jangan kita banyak mengeluhnya. Padahal ketika Allah menguji, lihat persamaan Qur'annya. Mustahil Allah uji pada hamba yang tidak sanggup menjalani ujian itu. Quran surah kedua, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan persamaannya. Makanya Anda turunkan beberapa turunan Qur'annya supaya bisa kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan yang diuji itu. Jadi kalau Anda diberikan ujian oleh Allah, itu artinya Anda mampu mengatasinya. Karena Allah tidak akan mungkin menurunkan ujian pada yang tidak mampu. Silahkan cek, mau ujian ringan, Anda mampu. Alhamdulillah. Anda ujian berat, pasti mampu. Sangat berat, Anda mampu. Jadi kalau Anda mendapatkan ujian sampai malam ini, misal, Anda punya masalahnya berat, luar biasa. Itu tandanya, cuman Anda yang mampu di sini. Yang lain tidak mampu. Makanya yang lain tidak diuji, cuman Anda. Tidak diberikan pada Adi Hidayat, tidak diberikan pada si fulan, tapi pada Anda. Karena Anda yang dianggap mampu. Allah yakin dengan Anda. Kenapa Anda tidak yakin dengan diri sendiri? Makanya ketika seseorang dipercaya oleh Allah, dia akan bahagia. Anda dipercaya oleh ustaz saja, gembiranya luar biasa. Kenapa Anda tidak gembira ketika dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda nggak usah mengeluh. Ya Allah, kok saya? Why me? Why not? Kata Allah. Kenapa tidak? Ya? Jelas ya? Ini konsepnya teman-teman sekalian. Di sekarang kalau dapat ujian, bahagia atau tidak? Luar biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jangan mengeluh yang di luar. Kalau suasana dinginnya beda dengan yang di dalam, ya kan? Tapi belum selesai bahasan kita. Jangan mengeluh kalau ada persoalan, cari solusinya. Bagaimana caranya bisa bahagia? Karena tidak setiap orang yang diuji bisa bahagia. Rumusnya, jadi orang sabar. Nah sekarang, saya mau turunkan dulu sebelum bahas tentang sabar. Karena ini belum dijelaskan seperti apa kita harus sabar. Ustaz, saya sabar, Ustaz. Sabar. Tapi menangis gitu. Tapi tidak terlihat karena kebahagiaan dalam dirinya. Ya. Sabar, Pas. Sabar. Sabar, saya sabar. Oh, Masya Allah. Sabar, tapi merusak benda. Sabar, tapi membanting pintu. Sabar, tapi mecahin piring. Itu bukan sabar. Kita nanti turunkan beberapa penjelasan apa yang dimaksud dengan sabar di sini. Tapi saya simpan dulu penjelasan ini. Saya pengen turunkan dulu begini. Sekarang lihat baik-baik. Allah turunkan dulu keterangan pada kita. Kenapa Anda mesti sabar? Menjalani aktivitas ini. Apa manfaat dari sabar? Apa keutamaannya? Nanti kita kaitkan dengan Al-Quran. Baru kita bahas di akhir bagaimana cara sabar itu.
Perhatikan baik-baik. Ketika Anda sabar dalam menghadapi tantangan kehidupan, teman-teman sekalian, maka ternyata disebutkan oleh Al-Quran, kenapa orang sabar ini begitu gembira? Karena dia tahu sabar itu bisa mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda kembalikan ke sini, wa basyiris sabirin, as-sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang sabar, as-sabirin. Di ayat ini, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang sabar. Ma'a di sini ma'iyah, dekat artinya. Allah dekat dengan orang-orang sabar, dekat dengan Allah. Masya Allah. Maaf. Sini. Seorang pimpinan mau dekat dengan atasan? Mau. Seorang ibu mau dekat dengan anaknya? Mau. Baik. Mohon maaf. Jamaah umumnya ingin dekat dengan panutannya, dengan ustadznya, kiainya, habibnya, dan sebagainya. Pertanyaan saya, jika dunia saja dikejar dengan kedekatannya, siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya pada Anda, boleh angkat tangan. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Boleh angkat tangannya. Dan saya suruh pulang. Karena mustahil Anda datang ke sini kecuali Anda ingin mendekat kepada Allah. Itu yang membuat Anda hadir di sini. Saya tidak pernah mengundang Anda karena saya umum tidak kenal Anda. Dan siapa Adi Hidayat di sini? Tidak, ini rumah Allah, bukan rumah Adi Hidayat. Siapa yang bisa meringankan langkah Anda sehingga Anda bisa menepikan aktivitas di malam hari ini? Anda bisa memilih untuk istirahat. Anda bisa memilih untuk refreshing. Kenapa Anda tinggalkan itu semua? Kalau bukan untuk mendekati Allah, mustahil ringan langkah Anda untuk ke sini. Sekarang perhatikan baik-baik. Jadi ketika Allah berikan ujian pada kita, dan diminta kita untuk sabar, ternyata Masya Allah, hadiah utama yang pertama adalah, hadiah utamanya, sabar ini ternyata akan mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah turunkan ujian kepada Anda, sebetulnya bukan ingin membuat Anda bermasalah, tapi akan mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei yang mau dekat, sini, saya berikan ya. Dengan itu dekat dengan saya. Dengan itu dekat dengan saya. Paham sampai sini? Kalau setiap orang diuji paham bahwa dengan ujian dia bisa lebih dekat dengan Allah, saya kira mustahil ada orang-orang yang menolak ujian itu. Mau dekat dengan Allah? Saya buat persamaan. Dekat dengan Allah sama dengan senang ujian. Ujian sama dengan masalah. Orang yang senang ingin dekat dengan Allah, berarti dia senang dengan masalah. Pertanyaan saya, siapa yang ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Ulang, siapa yang ingin dekat dengan Allah? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Turun, siapa yang ingin punya masalah? Anda ini nggak konsisten. Kalau Anda ingin dekat dengan Allah, artinya Anda harus senang dengan masalah. Karena jalan menuju Allah itu dengan masalah. Kalau nggak ada masalah, bagaimana ada pahalanya? Kalau tidak ada masalah, bagaimana membangun kedekatannya? Siapa yang ingin masuk SMP, dia harus dengan melewati ujian. Siapa yang mau masuk kampus, dia harus tes dulu. Mustahil masuk kampus kalau nggak ada tes untuk mengawalinya. Jadi artinya orang yang ingin masuk ke kampus, dia sudah siap dengan ujian dan tesnya. Paham? Ingin punya masalah atau tidak? Ayo, renungkan sampai malam nanti ya. Sekarang, perhatikan sini. Saya belum sampai pada ahli Quran. Nanti ada yang paling dahsyat yang ingin saya sampaikan. Sekarang, persamaan berikutnya. Lihat. Hidup sama dengan aktivitas, aktivitas sama dengan ujian, ujian sama dengan sabar, sabar sama dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup, yang ingin dekat dengan Allah, dia pasti akan menerima ujian. Dan dia senang dengan ujian. Fokus. Kalau dekat dengan pimpinan, akses mudah tidak? Mudah ya? Fasilitas lengkap tidak? Lengkap, Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau orang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Makanya ketika ada orang dekat dengan Allah, surganya pun spesial. Saking dekatnya, semua malaikat diminta menyambut orang-orang ini di semua pintu surga. Semuanya. Dan hebatnya, orang yang lulus ini nanti, ada yang bisa membawa bapaknya, membawa pasangannya, membawa keluarganya, anak cucunya, dirangkul untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika masuk ke dalam surga, Allah perintahkan malaikat untuk menyambut mereka semua di setiap pintu surga. Saking dekatnya dengan Allah, semua malaikat diperintahkan. Perhatikan baik-baik. Quran surah 13.
ayat ke-24-nya. Kalau mau dibuka dari ayat 23 silahkan. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim. Dan dia menarik bapak-bapaknya yang saleh. Maksudnya bapak-bapaknya dia. Ya, yang barangkali mohon maaf amalnya biasa-biasa tapi sering meninggalkan maksiat, tarik sama anaknya. Fokus. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Nanti kita lihat amalannya apa orang ini. Jadi kalau suami narik istrinya, istri narik suaminya sepanjang tidak melakukan dosa besar. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya. Jadi ada aulad, ada dzurriyyah, itu beda. Kalau aulad itu anak langsung. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Seorang ibu menyusui anaknya, bahasanya aulad. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu memberikan ASI pada anak yang baru dilahirkannya. Berikan ASI ya. Itu aulad namanya. Tapi kalau dzurriyyah, anak Anda punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Sampai kehidupan berakhir, keturunan Anda ada. Dia muslim, dia beriman pada Allah, meninggalkan dosa besar. Itu bisa dirangkul. Maksud saya, ada keluarga besar, semuanya masuk ke dalam surga. Pada saat itu Allah perintahkan malaikat sambut mereka di setiap pintu surga. Perhatikan bahasa saya belum sampaikan pada Anda apa amalan keluarga besar ini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalimat sambutan malaikat dibuka dengan kalimat, lihat ayat 24-nya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kalian bisa masuk surga karena sabar saat menjalani kehidupan di dunia itu. Sabar. Ternyata sabar itu saat Allah hadirkan di dunia lewat persoalan-persoalan di hidup. Masalah itu bukan menjadikan hidup Anda bermasalah, bukan. Tapi ternyata masalah itu bisa mengantarkan Anda ke surga terbaik yang Anda bisa masuki. Siapa di antara antum yang tidak mau disambut oleh para malaikat? Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Dan ahli sabar masuk surganya spesial. Disambut semua malaikat, dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat masuk kepada mereka, menyambut di setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya, bisa masuk ke sini, tempat yang paling enak dan abadi. Kalian telah sabar saat di dunia. Jadi perhatikan, fokus ke sini. Apa hubungan dengan para penghafal Al-Quran? Jika urusan dunia saja yang bisa membuat Anda lancar dalam urusan kehidupan dunia, bisa mendekatkan Anda dengan Allah, disambut di surga, maka bagaimana dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran? Bukankah Al-Quran firman Allah? Otomatis Anda menghafal firman-Nya, artinya Anda mencoba mendekat jauh kepada Allah dibandingkan yang lainnya. Ada orang ingin dekat dengan Allah, tapi lewat dunia, cari pekerjaan yang halal, lewat rumah tangga, lewat belajar. Yang ini mendekat kepada Allah lewat kalamnya, langsung dia hafalkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau aktivitas biasa saja butuh sabar, apalagi menghafal Quran. Paham maksudnya? Jadi kalau kita datang ke sini aja sabar, bekerja aja sabar, sekarang pencuri aja sabar, Pak. Pencuri bisa sabar. Saya sering ilustrasikan, ada 3 orang nih. Satu bosnya, yang kedua anak buahnya, yang ketiga anak baru nyuri. Sedang praktek. Tiba-tiba yang baru sedang diuji, nyuri motor. Begitu mau nyuri agak kesulitan. Bos, susah. Kata bosnya, sabar, terusin, sabar. Orang nonton bola bisa sabar. Nunggu sampai malam. Wah, MU nih, MU lawan Sevilla. Masya Allah. Padahal 0-0. Coba cek, saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Walaupun saya tahu hasilnya. Madrid menang 3-1 lawan PSG kemarin. Kira-kira Neymar yang mau masukin, ternyata bukan. Masya Allah, pertama PSG 1-0, dibalas kemudian oleh Ronaldo. Penalti sih, bolanya agak ngangkat dikit, agak aneh juga tuh. Belum lihat udah ngangkat ya. Saya tahu tapi saya nggak nonton, nggak ada kerjaan beneran. Kedua pakai dengkul ya, ketiga kemudian Marcelo ya operan kemudian dari kiri, diterima langsung tembak. Apa saya? Tapi saya tidak nonton, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, ngabisin waktu di situ. Kenapa? Anda bisa sabar nonton bola, kenapa Anda nggak bisa sabar dengan tahajud? Orang maksiat bisa sabar, kenapa Anda taat tidak bisa sabar? Dan kesabaran tertinggi adalah kesabaran saat menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda langsung berhadapan dengan Sang Pencipta di situ, menghafal firman-Nya. Kalau urusan untuk dunia bisa sabar, kenapa urusan untuk firman Allah kita tidak bisa sabar? Makanya orang-orang yang sabar dari penghafal Quran diberikan ayat spesial di dalamnya.